Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, karena sesungguhnya dan sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya bahwa siklus kehidupan ini, kalau kita kaji lebih mendalam, hanya menunggu antrian dalam kematian. Harta yang kita kumpulkan akan meninggalkan kita. Orang-orang yang kita cinta akan kita tinggalkan. Lalu apa yang menemani kita di sana? Satu-satunya yang menemani kita yaitu amal soleh kita yang kita kerjakan ketika hidup di dunia ini. Itu yang akan menemani kita, yang akan menerangi jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berpikir sejenak tentang kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan setelah kematian. Karena ini sesuatu yang pasti Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57, kullun nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kehidupan hanya kepada kamu dikembalikan. Jadi ayat ini mengingatkan kita semua bahwa finish daripada kehidupan ini adalah kematian. Karena kematian adalah yang pasti, maka perlu persiapan diri sebelum kematian itu mendatang kepada kita. Karena kematian ini kita memandang usia anak-anak, orang dewasa, bahkan orang yang tua. Ketika sampai gilirannya,
kita akan menghadap kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di atas dunia. Jadi, mari kita sama-sama merenung sejenak tentang arti kehidupan ini. Sudahkah kita bermanfaat bagi saudara-saudari kita, atau sebaliknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi wa tu'minuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa wal munkar wa tu'minuna billah wa huwa walau mana lal kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa sarahumul hasikun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tertentu itu melibat lebih bagian dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun keberadaannya mereka adalah orang-orang kafir, fasik. Ada 3 unsur pada ayat ini, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan tu'minuna billah. Jadi kita diperintahkan untuk mengajak saudara kita kepada sesuatu yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kewajiban kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, yang senantiasa mengajak saudara kita kaum muslimin untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tertolong orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Di dalam siklus kehidupan ini seringkali terjadi yang namanya dehumanisasi atau penghilangan harkat martabat manusia. Orang yang kecil seringkali dikecilkan di tengah-tengah kehidupan. Maka tupoksi kita sebagai kaum muslimin untuk menghilangkan budaya-budaya dehumanisasi di tengah-tengah kehidupan dan mengganti menjadi humanisasi dan memanusiakan manusia. Karena kita adalah umat Islam, adalah umat terbaik, umat yang dilahirkan untuk manusia yang sangat mencintai perdamaian dan kerukunan. Karena agama Islam dihadirkan di tengah-tengah kehidupan manusia sebagai petunjuk atau penuntut kita kepada prinsip-prinsip jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kehidupan yang penuh dengan cobaan ini, banyak manusia yang tidak mampu menahan pahit getirnya kehidupan, sehingga mereka mengambil jalan-jalan yang salah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita kaji lebih mendalam tentang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitulah cara Allah mengangkat derajat kita untuk membuat kita lebih baik, tangguh dan lebih kuat dengan diberikan ujian-ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa tu'minu kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatah fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian
Dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Qasim dijelaskan bahwa pada ayat ini menjelaskan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibandingkan kembali setelah kematian itu. Dan sudahkah kita mempersiapkan amal soleh sebelum datangnya kematian menjemput kita? Dan jangan biarkan hidup ini diisi dengan hal-hal yang tidak berguna dan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa likum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu wa minkum tilawatin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.